Sementara itu Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan kekecewaannya terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Oleh karena itulah Jokowi juga menekankan bahwa reformasi di bidang hukum harus secara total dilakukan. Dan dapat dipastikan juga pada pemerintahan Jokowi JK di tahun kedua ini, pemerintahan dan penegakan hukum pun dapat semakin gencar dilakukan. Ya, saya kira seluruh negara ini pasti kecewa, pasti. Semua, pasti. Ya, memang seperti tahapan yang sedang kita lakukan. Ada sebuah reformasi di bidang hukum secara menyeluruh. Pemirsa, staf khusus bidang komunikasi Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo prihatin dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hakim MK Patrialis Akbar. Presiden mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan menangkap tangan Patrialis. Menurut Johan Budi, Presiden Jokowi prihatin terhadap kasus ini karena masih ada oknum berperilaku koruptif di tengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu, penangkapan ini bukan pertama kalinya dan terjadi saat reformasi hukum tengah dilakukan. Sementara itu, Presiden selalu mendukung langkah KPK dalam rangka melakukan pencegahan maupun penindakan praktik korupsi dan suap. Ya, jadi ini bukan kali pertama ya, tentu menjadi keprihatinan semua, termasuk Presiden, prihatin sekali, di mana Mahkamah Konstitusi ini kan sebagai benteng terakhir konstitusi ya, untuk dalam kaitan dengan hukum ya. Dan ini untuk yang kedua kali di tengah-tengah upaya semua pihak untuk melakukan pemberantasan korupsi, masih ada hakim yang tertangkap oleh KPK. Jadi prihatin, Presiden prihatin. Yang kedua, tentu Presiden menyampaikan apresiasi kepada KPK ya, yang secara konsisten dan terus-menerus melakukan upaya-upaya penegakan hukum dalam kaitan dengan pemberantasan. KPK resmi menetapkan 4 tersangka suap uji material Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Usai menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam di gedung KPK, mereka berempat keluar dari gedung KPK berseragam rompi KPK. Adapun yang pertama keluar dari gedung KPK usai diperiksa yaitu tersangka Kamaludin, orang pertama yang keluar setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 24 jam. Di hadapan wartawan, Kamaludin enggan memberikan keterangan seputar kasus yang menjeratnya. Tersangka kedua yang keluar adalah Feni. Sekretaris Basuki Hariman itu keluar dari gedung KPK dengan dikawal 2 orang penyidik. Selanjutnya tersangka ketiga yang keluar dari gedung KPK, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Di hadapan wartawan, Patrialis membantah menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman. Ia mengaku telah dizalimi oleh KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka penerima uang suap. Saya hari ini dizalimi karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizalimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka. Bagi saya ini adalah ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK, nggak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Tidak ada kaitannya dia dengan perkara itu. Ya, dia bukan pihak yang berperkara. Dan tersangka terakhir adalah pengusaha impor daging Basuki Hariman.
Basuki merupakan orang yang diduga orang yang memberi suap kepada Patrialis Akbar. Berdasarkan keterangan KPK, tersangka Patrialis tertangkap saat menerima suap ketiga. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar beserta 3 orang tersangka lainnya Jumat dini hari selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Keempatnya kini ditahan di rutan KPK. Tersangka Kamaludin adalah orang pertama yang keluar setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 24 jam. Saat dijumpai wartawan, Kamaludin enggan memberikan keterangan seputar kasus yang menjeratnya. Tersangka kedua adalah Eng Feni. Sekretaris Basuki Hariman itu keluar dari gedung KPK dengan dikawal 2 orang penyidik. Tak lama kemudian, Hakim MK Patrialis Akbar dan Basuki Hariman juga keluar dari gedung KPK dalam waktu yang berbeda. Kepada wartawan, Patrialis mengaku tidak pernah menerima suap dari tersangka Basuki Hariman. Hal senada juga disampaikan Basuki, ia mengaku tidak pernah memberikan uang kepada Patrialis, melainkan hanya memberikan kepada Kamaludin. Uang tersebut diakui Basuki agar uji materi undang-undang di MK bisa dimenangkan. Masih jalan. Kan udah tadi udah ya. Kasih jalan. Lewat. Belakang pandang. Ini ada batu. Kamu mundur. Buka. Pemirsa, tersangka kasus dugaan suap terkait uji materi di Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam pada Jumat dini hari. Patrialis membantah menerima uang sepeser pun dalam kasus ini. KPK resmi menahan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Jumat dini hari. Saat keluar dari gedung KPK menuju rumah tahanan, Patrialis mengaku dizolimi. Saya mengatakan, saya hari ini dizolimi. Karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizolimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka, bagi saya ini adalah ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK, nggak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Patrialis terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK 25 Januari lalu. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini diduga menerima suap sebesar $20.000 Amerika dan $200.000 Singapura atau senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Suap diduga diberikan pengusaha impor daging Basuki Hariman agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Uji materi yang dimaksud terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ada 4 pasal yang digugat tentang impor ruminansa indukan ke wilayah Indonesia. BHR dan NJF selaku importir daging melakukan pendekatan kepada PAK, Hakim Konstitusi melalui KM. Hal ini dilakukan oleh BHR dan NJF agar bisnis impor daging impor daging mereka dapat lebih lancar. Ketua MK Arif Hidayat menyatakan akan membuka akses seluas-luasnya bagi KPK dalam menangani kasus yang menjerat Patrialis. Arif juga menyatakan 8 hakim konstitusi lain siap diperiksa, mengingat putusan yang diambil di MK bersifat kolektif kolegial. Mahkamah Konstitusi segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Konstitusi yang bersangkutan kepada Presiden. Operasi tangkap tangan KPK dilakukan di 3 lokasi berbeda. Total ada 11 orang digiring ke KPK. 4 orang telah berstatus tersangka, yakni Patrialis Akbar dan Kamaludin yang diduga penerima suap, serta Basuki Hariman dan NGF yang diduga sebagai pemberi suap. Sementara 7 orang lainnya berstatus saksi.
Tim Liputan Metro TV. KPK menggeledah rumah Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar di Jalan Cakra Wijaya 5 Blok P nomor 3 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap penanganan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang menyeret Patrialis sebagai tersangka. KPK menggeledah rumah Patrialis untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus dugaan suap untuk memuluskan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjeratnya. Penggeledahan berlangsung sekitar 1 jam. Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dari rumah Patrialis. Patrialis terjerat operasi tangkap tangan KPK pada 25 Januari lalu. Ia diduga menerima suap senilai lebih dari 2 miliar rupiah dari pengusaha importir daging Basuki Hariman agar mengabulkan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Penggeledahan juga dilakukan penyidik KPK di kantor Basuki Hariman, pengusaha importir daging yang diduga menyuap Patrialis Akbar. Basuki merupakan direktur utama di perusahaan tersebut. KPK menggeledah kantor CV Sumber Laut Perkasa di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus dugaan suap untuk memuluskan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kasus tersebut, Basuki Rahman, selaku Direktur Utama Sumber Laut Perkasa, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Basuki diduga menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar agar mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan hal ini untuk memuluskan bisnis impor daging Basuki. KPK pun masih terus mendalami pihak-pihak terkait dalam kasus suap yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kami langsung bergabung bersama rekan kami Aulia Pane yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Aulia, siapa saja saksi yang diperiksa hari ini? Ya, Zakia, berdasarkan jadwal pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, rencananya penyidik KPK hari ini memanggil Basuki Hariman yang diduga merupakan pihak pemberi suap kepada tersangka Patrialis Akbar. Namun untuk pemeriksaan hari ini, berdasarkan jadwal yang kami peroleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Basuki Hariman hari ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Patrialis Akbar, dan ini masih dalam kasus suap kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji material perkara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, dari 11 orang yang kemarin ditangkap oleh KPK, 4 orang dijadikan tersangka dan 7 orang ini masih statusnya sebagai saksi dan saat ini sudah dibebaskan. 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya adalah Patrialis Akbar, saat ini ditahan di rutan KPK, lalu juga pihak pemberi suap Basuki Hariman ini ditahan di Pomdam Guntur, lalu Kamaludin yang diduga sebagai pihak perantara ini ditahan di Polres Jakarta Pusat, dan satu lagi adalah Eng Feni, ini merupakan sekretaris dari Basuki Hariman, ini juga ditahan di rutan KPK. Patrialis Akbar selaku hakim di Mahkamah Konstitusi diduga menerima uang suap senilai 20.000 US dollar dan juga 200.000 dolar Singapura ataupun setara dengan 2,1